إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberinya nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Karena keimanan inilah yang membuat langkah kita terasa ringan untuk melangkahkan ke masjid dalam rangka menunaikan sholat Jumat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah bukan karena keimanan ini, niscaya akan terasa berat kita melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat Jumat.
Sebagaimana yang banyak terjadi oleh saudara-saudara kita muslimin yang pada hari Jumat ini masih banyak juga yang di luar sana. Kemudian salawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang qudwah, suri teladan yang patut kita teladani, yang mana beliau telah membawa umat dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju alam Islam, dari masyarakat yang bermartabat rendah menjadi masyarakat yang bermartabat mulia, minaz zulumati ilan nur. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapat syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan, mendirikan apa yang Allah perintahkan kepada kita dengan semaksimal mungkin dan menjauhi segala larangan yang Allah larang kepada kita. Karena dengan ketakwaanlah kita akan menjadi pribadi yang mulia. Dengan ketakwaan inilah kita akan bisa merasakan manisnya keimanan. Dengan ketakwaan inilah pula kita akan bahagia menjalani aktivitas kita, karena segala yang kita lakukan didasarkan oleh ketakwaan yang semuanya itu karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, setelah kita ketahui bahwasanya waktu itu terus berjalan, jam berganti jam, hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun juga berganti tahun. Nah, sekarang kita sudah berada pada penghujung tahun. Oleh karena itu, khotib di sini mengajak kita semua untuk berintrospeksi diri. Marilah kita bermuhasabah diri terhadap apa yang telah kita lakukan selama ini. Apa yang sudah kita persembahkan kepada Islam, apa yang sudah kita persembahkan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang sudah kita perbuat untuk umat ini. Apakah kita sudah mengoptimalkan segala kemampuan kita, atau bahkan kita termasuk orang-orang yang sebaliknya meremehkan, merendahkan, bahkan mengabaikan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Banyak sekali ayat-ayat, nas-nas yang menyuruh kita untuk bermuhasabah diri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah
Dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah ia persembahkan, apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok kelak. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Al-Hasyr ayat 18. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu. Ini merupakan seruan panggilan yang mulia. Seruan yang datangnya dari Sang Khalik. Kita sebagai manusia dalam aktivitas kita sehari-hari, apabila kita mendapat panggilan dari orang yang mempunyai gelar, orang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari kita, maka sungguh kita akan bahagia menyambutnya. Nah, ini merupakan panggilan, seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah semestinya kita bangga dan lebih bahagia karena yang menyeru kita, yang memanggil kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau di dalam hati kita ada keimanan, kalau kita orang-orang yang beriman, maka akan segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu panggilannya? Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang ia persiapkan, apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mempersiapkan hari esok, hari kelak, hari kiamat yang bakal kita hadapi. Nah, di dunia ini kita hanya seperti musafir. Oleh karena itu, seorang musafir harus mempunyai bekal supaya sampai kepada tujuannya. Kalau tidak ada tujuannya, kalau tidak mempunyai bekal, niscaya musafir ini akan celaka. Begitu pula dengan kehidupan kita di dunia ini. Kita harus menyiapkan bekal kita sebanyak-banyaknya untuk menuju kehidupan akhirat. Kemudian lanjutan ayat berikutnya, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Di sini ayat takwa, perintah supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala diulang. Ini menunjukkan betapa pentingnya takwa itu. Dan di banyak ayat juga Allah sering mengatakan ittaqullah. Karena hanya dengan takwalah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Pribadi-pribadi yang bisa peduli dengan sesama. Pribadi-pribadi yang akan bahagia, senang menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa diikuti rasa beban yang membebani pikirannya. Kemudian mengenai muhasabah diri juga, Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazanuha qabla an tuzanu wa ta'ahabu lil 'aradil akbar 'ala Allah. Hitung-hitunglah dirimu, muhasabahlah dirimu, introspeksilah dirimu sebelum kamu diintrospeksi, sebelum kamu dimuhasabah pada hari kiamat. Dan timbanglah amalmu sebelum kamu ditimbang pada hari kiamat.
serta bersiaplah untuk menghadapi hari penghadapan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani." Orang cerdas adalah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan beramal untuk mempersiapkan hari kemudian. Sementara orang lemah, orang bodoh adalah orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya serta hanya bisa berangan-angan saja. Oleh sebab itu, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita introspeksi diri untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita dalam menyambut hari kemudian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Asy-Syams ayat 10-11. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Nah, dalam momen muhasabah diri ini di akhir tahun, khatib ingin mengajak kita semua untuk muhasabah diri dalam 3 hal. Yang pertama, mari kita introspeksi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ya, jelas kita tidak akan mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari kesehatan kita, umur kita, harta benda, waktu, anggota tubuh kita, bisa melihat, bisa berbicara, bisa melangkah. Ini semua merupakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Banyak sekali nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ketika memberi nikmat-nikmat ini tidak menuntut kita apapun kecuali hanya beribadah kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam salat, doa iftitah kita juga sering mengatakan, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sering mengucapkan doa ini, apakah kita sudah mengaplikasikannya dalam kehidupan kita? Sudahkah salat kita optimal? Sudahkah ibadah kita itu memang benar-benar karena Allah? Sudahkah kita persembahkan hidup kita ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala? Kalau orang sudah berprinsip seperti ini, niscaya ia akan mendapatkan manisnya keimanan. Yang dari manisnya keimanan ini akan turun barakah dari langit dan dari bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura
amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan kepada mereka keberkatan dari langit dan dari bumi. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janji Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan kepastian. Oleh karena itu, mari semuanya hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, kita sama-sama introspeksi diri kita, muhasabah diri kita, sudah sejauh manakah kita melakukan amal kebajikan, sudah seberapa banyakkah amal-amal yang kita persembahkan untuk Islam. Kemudian yang kedua, mari kita introspeksi hubungan kita kepada keluarga dan sanak famili kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah sebaik-baik orang yang paling baik dalam keluarganya. Nah, tentu ini menuntut kita agar kita menjadi qudwah, suri teladan bagi keluarga kita, suri teladan bagi anak istri kita. Dan sebaik-baik teladan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin keluarga kita bagus, ingin keluarga kita soleh, mari mulai dari diri kita dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah kita perhatikan keluarga kita? Sudahkah kita penuhi hak-hak mereka selama ini? Mari kita introspeksi diri. Kemudian, mari kita introspeksi yang ketiga, hubungan kita kepada tetangga dan masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, sudahkah kita berbuat baik? Akhlak kita sudah baikkah kepada tetangga kita? Kepada orang-orang yang ada di samping kita? Sudahkah orang-orang yang berada di samping kita selamat dari gangguan lisan kita? Selamat dari gangguan tangan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslim min lisani wa yadihi." Orang muslim adalah orang yang selamat orang lain itu dari gangguan lisan dan lidahnya. Dalam hadis lain disebutkan, "La yu'minu ahadukum hatta ya'manu jaruhu bawa'iqah." Tidaklah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya sampai tetangga kalian itu aman dari gangguan yang ditimbulkan olehnya. Oleh sebab itu, hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama introspeksi diri. Kalau selama ini banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan, untuk mulai saat ini kita perbaiki, kita tingkatkan iman kita tingkatkan kualitas hidup kita untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat. Barakallahu lakum jami'an. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده معاشر المؤمنين اتقوا الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله قد أمرنا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة الله أكبر dan dapatkan tahu banyak dia tersebut dan dengan Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.